Selamat pagi anak-anak, siswa-siswiku semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata pelajaran IPA Terpadu dengan materi gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda atau lebih. Gaya itu dalam bahasa Inggrisnya adalah force, sehingga simbol gaya itu adalah F besar dan satuannya adalah Newton, atau bisa menggunakan N besar saja. Gaya ada dalam setiap kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Nantinya hasil gaya yang terjadi akan menghasilkan suatu perpindahan pada benda atau objeknya. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Contohnya seperti plastisin, tanah liat, dan lain-lain. Pada saat kalian membuat pot bunga misalkan atau asbak dari tanah liat, nah pada saat kalian membentuknya sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan, nah pada saat itu pula lah kalian memberikan gaya pada tanah liat tersebut. Seperti itu ya. Nah, ada dua jenis gaya secara garis besar, yaitu yang pertama gaya sentuh, yang kedua gaya tak sentuh. Mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika dua buah benda bersentuhan. Contohnya adalah gaya dorong, gaya tarik. Nah, gaya dorong dan gaya tarik ini tergolong ke dalam gaya otot ya. Lalu yang selanjutnya adalah gaya gesek dan gaya normal. Kita bahas yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contohnya seseorang yang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Selanjutnya adalah gaya dorong dan gaya tarik. Nah, misalnya di sini ada gambar seorang anak yang sedang menarik anak panahnya atau mata panahnya ke belakang, sehingga otot dan rangka tubuhnya itu bergerak seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah gaya dorong. Gaya dorong merupakan sebuah gaya yang menjauhkan atau menggerakkan suatu benda untuk menjauh ataupun berpindah posisi. Contohnya mendorong motor atau mobil yang mogok, mendorong meja atau kursi untuk dipindahkan, paman bakso gerobak dorong, dan lain-lain. Nah, ini ada gambarnya. Paman bakso, Mas Agus mendorong gerobaknya. Nah, Mas Agus ini memberikan gaya dorong terhadap gerobak baksonya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada seorang anak yang mendorong meja. Nah, berarti seorang anak ini memberikan gaya pada meja tersebut, sehingga meja dapat berpindah sesuai keinginan seorang anak. Lalu selanjutnya gaya tarik. Gaya tarik adalah sebuah gaya yang mendekatkan suatu benda kepada yang mengeluarkan gaya tersebut. Contohnya menarik tali pada permainan tarik tambang, atau menarik tali sepatu pada saat hendak mengikatnya, atau pada saat seorang anak menarik sebuah meja dengan tali seperti itu, dan lain-lainnya. Ini contohnya. Nah, ada seorang anak menarik meja, dan berarti memberi gaya pada meja tersebut. Lalu ada beberapa anak yang sedang bermain tarik tambang. Lalu selanjutnya gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya gaya gesek antara meja dengan lantai. Pada saat kita ingin menghidupkan korek api batang, lalu terjadi gaya gesek dan lain-lain. Nah, ini contohnya pada saat seorang anak ingin memindahkan sebuah kotak besar, dia mendorong kotak tersebut ke arah kiri atau memberi gaya ke arah kiri. Lalu gaya geseknya otomatis akan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh anak tersebut. Otomatis arah gaya geseknya adalah ke arah kanan. Ya. Lalu ada sebuah korek. Pada saat kita ingin menghidupkan korek api batang, kita otomatis akan menggesekkannya kepada kotak yang menjadi pemantik korek api tersebut ya, sehingga terjadinya gaya gesek otomatis seperti itu. Kalau tidak terjadi gaya gesekan tersebut, maka tidak akan mungkin batang korek apinya akan menyala. Lalu ada seorang anak yang sedang bermain sepatu roda. Nah, arahnya ini ke arah kanan. Nah, otomatis arah geseknya ke arah kiri. Lalu selanjutnya gaya normal.
Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang-bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda, yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, gaya normal ini disimbolkan dengan huruf N besar. Nah, yang arah ke bawah itu huruf W itu simbol untuk gaya berat. Nah, untuk gaya normal itu sendiri menggunakan satuan Newton ya. Kalau simbolnya menggunakan N besar itu gaya normal. Nah, sementara satuannya di sini menggunakan disingkat ini ya. Ini sebenarnya Newton. Disingkat dengan menggunakan N besar. Nah, lalu di situ ada gaya berat arah panah ke bawah dengan satuan juga menggunakan satuan Newton atau disingkat dengan N besar. Nah, lalu di sini ada seorang anak yang sedang memberikan gaya atau mendorong sebuah lemari atau sebuah lemari ya ke sebelah kanan sehingga benda bergerak ke sebelah kanan. Lalu otomatis gaya geseknya akan berlawanan arah dengan arah gerak benda, yaitu ke sebelah kiri. Dan ada gaya normal ke atas dan gaya berat ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Lalu selanjutnya yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Nah, beberapa contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya magnet, gaya listrik statis, dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contoh gaya magnet adalah saat kita mendekatkan ujung batang sebuah magnet dengan sebuah paku besi. Contohnya, seketika paku besi tersebut akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Nah, hal tersebut disebabkan adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang. Nah, selain gaya magnet, ada juga gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Contoh gaya listrik statis adalah pada saat kita menggosokkan penggaris plastik dengan kain wol, maka ketika kita dekatkan penggaris plastik tersebut pada potongan-potongan kecil kertas, maka kertas tersebut akan dengan sendirinya menempel atau tertarik kepada penggaris plastik tersebut. Nah, hal ini disebabkan ketika kita menggosokkan penggaris plastik tersebut kepada kain wol itu tadi, maka timbul muatan listrik terhadap penggaris plastik tersebut sehingga penggaris plastik tersebut bisa menarik potongan-potongan kertas kecil tersebut ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya gravitasi, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi adalah buah kelapa yang sudah matang jatuh sendiri ke tanah akibat adanya gaya gravitasi. Nah, ini sama dengan gaya tak sentuh ya. Gaya gravitasi ini. Lalu ada buah apel yang jatuh sehingga menyentuh tanah. Itu karena adanya gaya gravitasi. Bayangkan jika tidak ada gaya gravitasi, maka buah kelapa atau buah apel yang jatuh tersebut tidak akan menyentuh tanah, melainkan akan melayang-layang di udara. Gitu ya. Nah, ayo kita selidiki pengaruh ketebalan plastik terhadap potongan kertas yang menempel. Nah, kalian telah mengetahui bahwa apabila penggaris digosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian diletakkan pada sobekan kertas kecil, maka sobekan kertas kecil tersebut akan tertarik dan menempel pada penggaris. Mengapa hal itu terjadi? Nah, penggaris di sini digosok-gosokkan pada rambut yang kering ataupun pada kain wol juga bisa ya menimbulkan muatan listrik pada penggaris plastik tersebut. Sehingga sobekan-sobekan kertas kecil tersebut akan menempel pada penggaris.
Mengapa hal itu terjadi? Mari kita selidiki. Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut. Nah, tujuan percobaannya itu membuat benda netral menjadi bermuatan listrik. Sediakan alat dan bahan. Yang pertama penggaris plastik, lalu yang kedua sisir rambut plastik, yang ketiga pulpen, yang keempat kain wol, atau bisa juga menggunakan rambut kalian sendiri tetapi harus dalam keadaan yang kering ya. Lalu potongan kertas kecil-kecil atau sobekan-sobekan kecil kertas seperti itu ya. Lalu langkah kerja untuk mengumpulkan data. Dekatkanlah penggaris plastik di dekat potongan kertas. Lalu lihat apa yang terjadi. Di sini kondisi penggaris plastiknya sebelum kalian gosokkan pada kain wol ataupun pada rambut kalian ya. Kalian lihat apa yang terjadi. Apakah ada potongan kertas yang menempel atau tidak ada. Lalu langkah yang kedua, gosokkanlah penggaris plastik dengan kain wol sebanyak 10 kali. Kemudian dekatkanlah penggaris plastik pada potongan kertas. Berapa jumlah potongan kertas yang menempel? Nah, di sini kalian coba. Lalu langkah selanjutnya tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel hasil pengamatan berikut. Nah, di sini ada tabel. Kalian buat tabelnya di buku latihan atau di buku tugas kalian. Tuliskan nomor, jenis bahan, di mana jenis bahan di sini ada penggaris plastik, sisir plastik, dan pulpen. Lalu jumlah potongan kertas yang menempel. Di sini ada kondisi sebelum digosokkan kepada kain wol atau pada rambut kalian, gitu maksudnya ya. Lalu setelah digosokkan dengan kain wol atau dengan rambut kalian yang kering. Lihat ada berapa jumlah potongan kertas yang menempel pada penggaris plastik atau pada sisir atau pada pulpen. Nah, langkah selanjutnya, ulangi langkah 1-3 dengan menggunakan sisir plastik dan pulpen yang digosok dengan kain wol ataupun dengan rambut kalian yang dalam keadaan kering. Nah, buatlah video percobaan kalian dan kirimkan laporan percobaan beserta video percobaan kalian yang kalian lakukan ke nomor WA Ibu ya. Nah, untuk lebih lanjut tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak. Jadi jangan lupa ikut belajar minggu depan ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya anak-anak.